Halo Bronansis, kembali lagi ke Ngegas. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita, terutama di Jakarta, yaitu air bersih. Tidak hanya terjadi di pelosok Nusantara, Jakarta yang merupakan ibu kota Indonesia tidak luput dari masalah kebutuhan primer bagi masyarakatnya. Salah satunya adalah krisis air bersih. Kondisi air yang berbusa dan berbau membuat warga kini mengalami krisis air bersih sebab tak layak untuk dikonsumsi. Tolong air. Makasih bro ya. Air. Siapa yang punya air ini? Yang punya air adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi nggak semua dari kita punya air bersih di Jakarta. Gue pegang nih, tolong pegang. Oke bro. Mungkin teman-teman semua, terutama yang tinggal di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, tahu bagaimana sulitnya mengakses air bersih. Sebenarnya ini suatu hal yang patut kita sedihi, karena kita ini hidup di ibu kota. Ya, ibu kota sebuah negara. Di ibu kota sebuah negara, kita masih sulit untuk mengakses air bersih. Di luar negeri, contohnya di Singapura deh, negara yang paling dekat dengan kita. Air kerannya udah bisa diminum. Kita akses air bersih saja masih sangat sulit. Bahkan kadang-kadang buat mandi, airnya bisa bikin kita gatal-gatal. Jadi masalah air bersih ini harus dituntaskan oleh Gubernur-Gubernur DKI Jakarta. Dan kali ini tentunya dari Pak Anies, saya berharap bahwa air bersih ini bisa dituntaskan dalam masa kepemimpinan beliau. Teman-teman harus tahu bahwa tahun 2023, kontrak Aitra dan Palija sebagai penyuplai air bersih di Jakarta, kontraknya akan habis. Dan pengelolaan air bersih itu akan dikelola oleh negara. Dalam hal ini adalah Pamjaya. Nah, teman-teman harus tahu bahwa ketika kita memutuskan untuk memberhentikan suplai air bersih dari swasta, Aitra dan Palija, harus ada handover dari Aitra dan Palija kepada Pamjaya. Nah, dalam proses handover ini penting sekali untuk kita, negara, rakyat, Pamjaya dalam hal ini, mengetahui berapa banyak aset yang dimiliki oleh Aitra dan Palija. Nah, jangan sampai nanti ketika kita melakukan handover, aset-aset yang harusnya dimiliki kita sudah dijual atau mungkin sudah hilang. Jadi penting sekali bahwa pada proses handover kali ini, kita melakukan pendataan aset, menghitung kembali aset-aset yang dimiliki oleh Aitra dan Palija, sehingga ketika semuanya diberikan kepada Pamjaya, semua dilakukan dengan smooth. Artinya kalau tahun 2023 gagal melakukan handover, ditakutkan kita semua malah bisa krisis air bersih di DKI Jakarta. Yang saya sedihi adalah ketika masyarakat DKI Jakarta masih kesulitan mengakses air bersih, di saat yang bersamaan Pak Anies saya melihat lebih banyak mengurusi hal-hal yang tidak perlu. Misalnya penganggaran untuk Formula E. Kalau kita lihat di berita-berita, kemudian kita udah tahu bahwa Pak Anies sudah menghabiskan anggaran sebesar 560 miliar untuk anggaran Formula E. Nah, ini kan suatu pemborosan, apalagi kalau kita sekarang sedang di masa pandemi COVID-19. Tapi kalaupun tidak ada pandemi, Formula E itu belum kita butuhkan. Lebih baik uang tersebut kita alihkan ke sesuatu yang lebih berguna. Misalnya untuk pengadaan air bersih di DKI Jakarta. Nah, sayangnya penanaman modal ke Pamjaya selama ini masih sangat kecil. Gitu. Masih sangat kecil. Jadi sangat sulit bagi Pamjaya untuk melakukan proses transisi dari Aitra dan Palija kepada Pamjaya. Nah, proses pendataan aset itu penting sekali untuk kita laksanakan sekarang juga, karena kontraknya itu akan berakhir 2023, berarti 3 tahun lagi. Jadi penting sekali proses pendataan itu dimulai dari sekarang, secepatnya. Apalagi sekarang kita dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini, ya mungkin akan mempengaruhi proses pendataan aset tadi. Jadi menurut gua lebih cepat, lebih baik lah. Kita dari fraksi PSI tentunya di tahun 2021 nanti berjuang agar adanya anggaran yang cukup signifikan ditanamkan kepada Pamjaya melalui metode penanaman modal, sehingga Pamjaya bisa lebih efektif melaksanakan tugasnya dalam
melakukan handover dari Air Tanah Paleja kepada Pamjaya. Nah, air ini kan milik Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah rahmat untuk kita semua. Jangan sampai pemerintah menjadi penghalang atau batu sandungan air ini tidak bisa didistribusikan secara adil ke seluruh warga DKI Jakarta. Bisa zolim ini pemerintah kalau misalnya air ini tidak bisa didistribusikan secara adil. Sekian Ngegas kali ini, mudah-mudahan ada hasilnya. Amin.